cara menambahkan kolaborator di GitHub. Klik pada bagian yang kita inginkan, project yang kita inginkan, lebih tepatnya repository yang kita inginkan. Lalu kita klik setting dan cukup tambahkan kolaborator di kiri bawah. Nah, biasanya dia akan minta passwordnya untuk konfirmasi. Karena kebetulan saya sudah tambahkan, saya tidak perlu masukkan ya. Oke, nanti kalau sudah, kita akan dapat di email satunya lagi, akan dapat siapa yang diizinkan untuk kolaborasi. Nanti tinggal diakses saja pada email satunya lagi bahwasanya kita menerima sebagai kolaborasi. Nanti kalau sudah ada, dia akan menampilkan berapa orang yang bisa masuk untuk berkolaborasi. Kita akan lanjut di materi kedua kita, yaitu tentang Pro Post. Point of sale dengan menggunakan Webflow. Untuk kedua, harusnya saya masukkan manajemen kategori, namun karena di manajemen kategori ada pembuatan template terlebih dahulu, akhirnya saya pisahkan layout template dalam satu judul tersendiri, sehingga nanti kita butuh kurang lebih 10 pertemuan. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang layout template, bagaimana memilih tema, lalu kita download, kita sesuaikan buat layoutnya. Nah, langkah terakhir kita masukkan upload ke GitHub. Oke, kita mulai saja. Bagian pertama kita pilih template. Untuk memilih template, kita harus pilih dulu template yang mau kita ambil gitu ya, yang kita kerjakan. Sebelumnya kita siapkan dahulu. Ini kita tutup terlebih dahulu semuanya. Ini juga kita tutup saja. Oke, ini saya ganti tema ya. Ctrl KT. Saya pakainya OneDuck Pro. Ini tampilannya OneDuck Pro. Oke, kita siapkan dahulu, kita cek terlebih dahulu readme.md nya, kita sesuaikan. Di bagian 1 sudah, bagian 2 layout template, kita memilih tema, download, sesuaikan buat layout, upload ke GitHub. Ini yang akan kita kerjakan. Kita lihat dulu tema yang akan kita ambil. Admin LTE, SB2 admin. Sebenarnya kepengennya ngasih pilihan ya pada teman-teman semua mau pakai yang mana, namun karena saya belum siapkan untuk komunikasi lebih untuk pakai tema yang mana, izin kali ini saya langsung pilihkan saja dari dua pilihan yang ada ini. Kita gunakan saja admin LTE. Untuk admin LTE kita cek ya, ini tampilannya admin LTE. Nanti kita gunakan dari yang paling awal, kosong terlebih dahulu. Kita bisa gunakan blank page seperti ini, atau kita juga boleh gunakan starter page seperti ini. Bedanya apa? Kalau starter page menunya juga sedikit yang langsung otomatis jalannya. Kalau blank page menunya tetap banyak, nanti kita harus buang-buang lagi bagian sini. Itu saja bedanya, kalau yang lainnya sama. Di sini ada dua. Kalau di starter page ininya pilihannya lebih banyak ya di bagian sininya. Tergantung nanti kita mau pakai yang mana. Itu saja. Simple link. Oh, ada ini ya. Oke, nanti kita sesuaikan. Kita pilih saja nanti bagian starter page. Ini tidak kita pakai. Kita download langsung saja. Admin LTE. Pilih download. Dashboard. Kita langsung pilih download. Sekaligus kita mau lihat versinya sudah versi keberapa. Introduction versi 4. Sudah ada versi 4. 320 zip.
installation yang disediakan. Admin LTE 4. Ini admin LTE ekstranya, kita lihat bedanya apa sih? Generate kok ya menarik ya admin LTE 4. Jadi kepengen coba cara installnya, formnya keren. Admin LTE ini belum resmi kayaknya, kita lihat dulu saja. Admin use Bootstrap admin LTE dashboard 3 free admin LTE. Not found malah ya. Admin LTE dashboard premium template admin LTE documentation. Admin LTE. Kalau di premium template-nya, dia hanya masuk premium template saja ya. Oke, ternyata pilihannya banyak aja, jadi bingung sendiri. Kalau dashboard, dia langsung masuk dashboard premium template dashboard versi 2. Icon dashboard versi 1. Ini admin LTE 3. Ini admin LTE dashboard 2. Versinya versi 2 yang model lama ya. Cuma karena sudah lama nggak lihat malah jadi keren gitu. Oke. Kita hapus saja admin LTE Times. Oke, kita ambil di admin LTE, kita download saja. Kita cek, ternyata versi 4 itu adalah 4.0.0 beta 3, jadi masih beta versinya. Kita ambil yang stabil saja, stabil version. Untuk stabil version ternyata masih di admin LTE 320. Jadi kita bersabar untuk menggunakan admin LTE 4 yang tampilannya lumayan keren seperti ini. Di dashboard 4-nya pun belum ada ya. Admin LTE 4. Oke. Nanti saja kita pakai admin LTE 3. Kalau dia sudah stabil version baru kita gunakan. Masih beta, jadi kita tidak ambil di betanya. Oke, kita download admin LTE versi 3.2.0 untuk 4. Terakhir beta itu ada di ini latest ya, versi terakhir ini di 24 Desember 2024. Sedangkan versi 32 versi 4.0 yang pertama kali diupload itu di 20 Mei 2024. Mei ke Desember, 5 ke 12, berarti 7 bulan pengembangan. Ini masih 2022, 8 Februari 2022 admin LTE 32. Kita pakai yang ini karena ini adalah stabil version, versi stabil. Oke, download silakan, tinggal dipilih saja, boleh download zipnya atau target-nya. Izin, karena saya sudah download, saya tidak download ulang. Saya kasih lihat saja di dalam folder download ada judulnya admin LTE. Download, oke. Admin LTE 320. Ini yang saya pakai. Yang kalau kita cek hasilnya, ini ya. Oke, ini kita buang-buangin aja, yang lain sudah tidak kita butuhkan. Oke, nanti kita ambil,
Pilihannya dua saja, kita batasi, blank page atau langsung kita pilih yang lebih rendah di bawahnya, yang lebih sedikit lagi, starter page. Ini saja yang kita ambil. Kalau kita bedakan secara langsung, kita buat setengah-setengah, sama aja ya, blank page di masalah menunya aja ya, hanya di masalah menunya saja, yang lainnya sama. Ada search-nya juga. Oke, kalau gitu kita pastikan saja kita ambil yang starter page. Berarti bisa dipastikan file yang kita masukkan ada di bagian page extra, filebox example, starter page. Ini blank page-nya, starter page tidak ada ya. Ini extra, ada starter page, adanya di page example. Ini adanya di admin LTE langsung starter. Oke, berarti langsung di admin LTE starter. Oh, ini. Oke, kita ambil yang file ini saja. Kita buka langsung, mungkin biar oke, nggak apa-apa, kita langsung pakai Visual Studio Code di tempat yang sama saja. Ini berarti kita masuk ya, milih tema, kita pilih admin LTE 3.2 stable version. Oke, yang kedua kita butuhkan distribution. Kita butuh CSS, image, dan JavaScript yang perlu kita masukkan dalam sini. Image-nya nanti kita sesuaikan ya, kita buang saja yang tidak kita pakai. Untuk CSS-nya juga sama, kita buang yang tidak kita gunakan. Untuk CSS semuanya nanti kita gunakan yang min CSS. Jadi CSS aslinya kita tidak gunakan. Oke, kita buang manual saja. Jadi kita butuh this. Satu lagi kita butuh pluginnya. Ini juga sama, plugin tidak kita butuhkan semua. Sementara untuk memudahkan saja, kita ambil dulu semua dua folder ini, this sama plugin. Kita copy, masukkan ke dalam project kerja kita yang ada di web server berada, misalnya di par www.html atau di dalam htdoc. Nah, tergantung kita pakai aplikasi apa dan naruhnya di mana. Saya letakkan di dalam web propose dalam sini. Masuk saja ke dalam folder yang bernama public. Nah, di dalam folder inilah yang kita kerjakan. Di dalam folder public inilah yang kita letakkan. Saran saya bikin folder baru biar satu folder yang masuknya. Misalnya kita beri nama assets. Baru dalam folder asset ini kita masukkan dua tadi, this dan plugin. Boleh nggak langsung saja tanpa folder asset? Boleh saja. Itu saja sih. Oke, yang lainnya kita boleh biarkan. Kalau mau langsung dibuang-buangin juga boleh, yang tidak perlu. Nih, nanti semua yang tidak pakai min saya buang. Karena saya mau pakai CSS-nya yang minimal saja. Map-nya juga nggak saya pakai. Jadi gunakan memang yang kita gunakan saja ya, biar nggak usah kebanyakan juga yang kita buka. Oke, seperti itu. Buka folder resource view. Nah, di dalam sini yang akan kita letakkan, kita bikin folder baru dengan nama layouts, karena kita maunya semua layouts kita masukkan kemari. Dan di dalam folder layout ini baru kita folder kerja kita, file kerja kita ada di sini. Bisa kita beri nama app.blade.php ataupun master.blade.php. Bebas mau dikasih nama yang mana. Saya pilih master dulu untuk contoh kali ini. Master.blade.php. Kalau .blade.php itu karena memang kita menggunakan Blade templating, template Blade, berarti kita ngikutin aja aturannya si Laravel. Kita ambil dari starter, kita masukkan dalam sini. Oke, sudah.
Oke, sementara biar kita lihat hasilnya, boleh kita buka dulu rutenya, routes.php. Ini kita uji coba dulu ya, layouts.master, karena file kita namanya master. Layout ini folder, ini file. Ini boleh garis miring, boleh titik. Kita uji coba, jalankan. Oh iya, kita jalankan dahulu PHP Artisan Serve. Sudah, kita eksekusi langsung. Oke, ini sudah jalan, cuma hancur tampilannya karena semua CSS-nya nggak ada yang terbuka dengan baik. Oke, kita coba perbaiki yang sudah kita ambil ini semua. Kenapa tampilannya jadi rada berantakan? Karena semua yang ada di sini masih hancur ya. Kita buat dulu semua yang ada. Nah ini nih, semua yang ini kita sesuaikan. Banyak cara untuk melakukan hal tersebut. Kita gunakan cara yang paling mudah saja. Semua yang ada pada bagian sini, baik plugin maupun disk, kita pisah saja ya. Pertama kita buat plugin dulu. Ini kita langsung Ctrl H boleh, kalau kita uji coba satu-satu dulu boleh. Ctrl H plugin, kita akan ganti menjadi bukan plugin langsung kayak gini. Pluginnya kita biarkan, tapi kita ganti dengan URL. Jadi kita maunya yang ada di sini, tapi kutipnya tetap kita bawa. URL. Oke, kurung buka, tanda petik, lalu kita masukkan folder yang kita gunakan, aset, karena satu folder tadi, petik, kurung tutup, spasi, kurung tutup, kurung kurawal 2 kali, baru garis miring plugin dan seterusnya. Kita boleh tulis garis miring plugins pakai S ya, plugins dah garis miring lagi. Cukup ini yang kita ganti karena kita carinya hanya garis miring plugins. Yang kedua nanti kita dist. Dah kita langsung oke, keganti semua. Yang kedua kita ganti dist, dist sama. Ini juga kita masukin lagi dalam folder ini. Jangan lupa garis miring di penutupnya. Jadi biar ada kayak gini dan diawali dengan garis miring. Ya ada 7 lumayan. Oke, sudah cukup. Kita boleh uji coba dahulu. Oke, sudah jadi dan sudah rapi. Ini yang akan kita gunakan. Kalau yang blank, kalau yang blank dia ke bawah dulu ya. Ini langsung, nggak apa-apa, kita gunakan ini saja. Oke, untuk penggantian ini cukup bagus, berarti kita gunakan ini saja. Kita lanjut, berikutnya kita mau judul menyesuaikan dengan maunya kita. Belakangnya misalnya saya mau web pro PHP selalu dibawa-bawa gitu misalnya, maka saya tulis di belakangnya adalah web pro post. Depannya itu saya mau menyesuaikan dengan tulisan saya. Misalkan sedang ada di beranda nih, maka nanti saya tulis depannya sini ini beranda gitu. Nah, dia biar menyesuaikan dengan adanya, saya akan ambil namanya yield. Jadi nanti di dalam yield inilah yang akan saya masukkan. Yield apa? Karena isinya buat title, misalnya saya beri nama title. Jadi yield title, dia buat nanti naruh judulnya saya letakkan dalam sini. Karena title sudah saya gunakan perintah HTML, berarti nanti saya tidak perlu gunakan perintah title lagi. Begitu. Berikutnya saya rapikan di beberapa tempat. Oh iya, semua dist gambar juga sama. Oh sudah ya, gambarnya juga sudah masuk semua. Oke, gambarnya kalau kita cek juga muncul ya nih. Oke, jadi sudah. Kita buat yield yang kedua saja, menunya nanti kita sesuaikan, sementara kita biarkan dahulu saja semua. Kita buat
kita lihat di bagian aside. Jadi di bagian nih navigation sudah di bagian aside. Nah ini dia, kita butuh di bagian aside. Jadi sampai dengan ini brand logo, ini logo ini yang maksud saya. Nah itu ntar kita sesuaikan. Sekarang kita biarkan dahulu aja. Kita masuk, kita tambahkan di dalam aside. Nah ini dia, di saya sementara barisnya adalah baris 234. Kalian menyesuaikan saja kalau beda. Mau ngapain? Kita ambil pada bagian konten, berarti kurang lebih yang ini nih, starter page sampai bawah sini kita ganti tulisan sini nih, dari starter page konten. Nah di konten wrapper ini kita minimize saja, control sidebar, ini judulnya title sidebar konten. Title sidebar konten mana? Title sidebar konten, tulisannya apa? Title control sidebar. Oh, title sidebar konten, judulnya title doang ya. Masih ada aside kedua ya. Jadi ini aside yang pertama, aside yang kedua, baru main. Ini yang ini rencananya akan saya jadikan sebagai konten. Ini yang judulnya konten awal sampai konten akhir. Saya Ctrl X saja karena nanti saya mau pakai. Langsung saya gunakan add yield. Karena isinya tentang konten, maka saya beri nama saja konten. Cukup. Boleh kita tab satu kali. Oh iya, ini tabnya tab spasi 2 kali ya. Padahal saya bikin spasinya spasi 4 defaultnya, karena di starternya pakai HTML, rata-rata HTML memang jarak spasinya indennya 2. Saya ngalah saja, khusus buat bagian temanya saya jadikan 2. Langsung kita cek dulu hasilnya. Oke, sudah. Kok jelek? Karena dia langsung ke bawah, dia langsung ke atas karena nggak ada tempatnya. Iya, karena ini tempatnya belum ada. Oke, kita biarkan saja dahulu. Kita bikin untuk tempatnya, untuk isinya sendiri, boleh kita kasih nama biar nggak hilang ya untuk kontennya. Kita siapkan dahulu saja, nanti kita copy paste, takut lupa bagian sini. Oke, belum butuh sih sementara gitu, nanti kita sesuaikan. Kita selesaikan dahulu yang ini. Ini kita masukkan tahun sekarang. Lalu ini tahun berjalan. Untuk tahun berjalan kita gunakan saja perintah PHP dengan menggunakan echo date. Berarti ini kita gunakan PHP ya. PHP echo sama saja, sama dengan, lalu tutup. Setelah echo-nya kita masukkan saja date, tahunnya saja yang kita munculkan. Sudah, titik komanya kita hilangkan saja, nggak apa-apa, cukup. Lalu kita masukkan di sini, kita masukkan apa? Misalnya untuk web pro-nya ini saya masukkan web saya saja ya, Muhyiddin. Di sini websitenya saya muhyiddin.web.id. Ini saya masukkan versinya saja, version 1, versi percobaan aja lah, 001. Oke, nanti kita sesuaikan sesuai perjalanannya kita. Oke, segitu. Lalu yang kedua, logonya kita refresh dahulu ya, sudah ya. Oke, versi 2005 2025. Ini admin LTE nya sama huruf A nya kita sesuaikan. Kita cari gambar yang kita butuhkan. Saya butuh gambar web pro, berarti saya harus punya file itu dulu.
logo 150 kali 150. Gak usah gede-gede, yang ini aja saya butuh. Oke, langsung saya masukkan ke dalam public asset dist image. Saya letakkan di sini aja ya. Oke, saya ganti namanya jadi logo. Saya ganti nama default saja, logo.png. Oke, nanti gambar-gambar ini juga saya buang yang tidak saya butuhkan. Logo, berarti saya tinggal ganti saja nama aslinya. Nama awalnya kan admin LTE logo, ini yang saya ganti. Boleh langsung Ctrl H, masih ada. Berarti saya cukup ganti dengan logo.png. Ini juga kalau tidak salah .png juga. Boleh tidak digunakan .png nya, cuma satu ternyata. Oke, ini saja. Lalu kita ganti tulisan alternatifnya, Ctrl H, kita ganti jadi Webpro logo. Ini Webpro, tulisannya kita masukkan Webpro. Ini juga nanti kita ganti ya, kita sesuaikan dengan orangnya siapa. Sementara kita biarkan saja. Nanti siapa yang login kita masukinnya di sini, nama yang login. Sementara biarkan dahulu, refresh saja dahulu. Oke, logonya sudah, ininya juga sudah. Logonya hitam, tulisan backgroundnya juga hitam, jadi kayak gini, kurang menarik. Asset image logo, Webpro logo. Oke, opacity-nya kalau saya mau buat full 1. Oke, sudah ya, saya mau buat full saja. Webpro nya saya mau tebelin. Light, saya nggak mau light, bold saja. Oke, sudah. Saya mau di tengah sih sebenarnya nih. Dua ini saya mau letakkan di tengah. Oh ya, ini kalau dikliknya tidak ada ke file, tapi saya mau ke web aktif. Oke, ini bisa nggak saya masukkan teks line, text center. Oke, teksnya bisa center, tapi misalnya gambarnya yang tidak center. Harusnya text center, karena gambarnya juga center. Kalau saya pakai cara lama dengan perintah center dan ditutup dengan center, dia bisa nggak? Ternyata tidak, karena logonya tetap tidak. Pindah, coba sekali lagi, termasuk ref nya juga ikutan tidak. Sudah. Oke, kita biarkan saja dahulu, nanti kita sesuaikan bagian sini. Karena mestinya kalau mau gerak dua-duanya, jangan hanya tulisannya saja, tapi juga semuanya kita buat center di sini, termasuk margin. Kalau kita paksa masih margin left. Kalau M auto langsung enggak ya. Oke, kita tes dulu. Ternyata masih gagal juga. Oke, sama aja ya, dia nggak gerak. Nanti kita sesuaikan saja.
Kita biarkan dahulu. Cukup sementara itu dulu untuk data nama. Nanti kita tandain dia karena harus login ngambil dari database-nya pun belum kita atur, jadi kita biarkan saja. Nama menunya saja kita benerin dulu. Kita maunya di sini nanti ada dashboard atau home. Nah, ke bawah terus kita pilih. Sementara kita cuekin dulu ya bagian-bagiannya. Ini kalau kita belum temukan nih, title, sidebar, konten. Sementara kita biarkan dahulu. Sidebar, konten, Ctrl F. Oke, saya tidak temukan ada di mana. Di sementara belum kepake, jadi saya biarkan saja. Sidebar dark. Enggak ada ya. Total kan. Oke, saya cari. Oh, ini simple link. Ini, nah, susah banget. Oke, ini maksud saya pas login namanya dashboard. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris beranda. Bolehlah langsung beranda. Oke, kemudian nanti yang aktifnya kita sesuaikan ya, karena yang aktif itu semuanya saja. Starter page kan berandanya ini kita masukkan aktif tuh. Kalau yang di sininya kita masukkan setelah beranda alias home. Kita butuh juga untuk ganti kategori. Oke. Selain itu juga nanti kita butuh yang namanya produk ya. Produk. Data produk. Dah, segini dulu aja. Simple link buat apa nih? Oke, nggak apa-apa sekalian. Berarti ini customer mungkin ya. Customer itu berarti kan pelanggan. Oke, kita biarkan. Yang lainnya belum butuh, jadi nggak usah kita ganti-ganti lagi. Tidak usah kita ganti-ganti terlebih dahulu, maksudnya gitu. Oke, seperti ini. Kita coba cek, kita coba praktekkan nanti di beberapa tempatnya kita. Di bagian layout ini. Kalau kita lihat dari hasilnya kita ini ya. Oke. Untuk layout kita bisa tes satu ke bagian kategori ya, kategori. Oke, untuk kategori sendiri nanti maunya dia akan manggil sebuah link beranda. Kita masukkan linknya ke default. Untuk kategori kita maunya dia manggil ke kategori juga. Bisa kita pilih misalnya master kategori, atau kita sesuaikan maunya kita. Ini home sama kontaknya belum ada ya. Home-nya kita alihkan ke tempat yang sama juga. Oke, kita bisa gunakan URL kategori atau bisa juga kita gunakan root kategori. Kita coba pakai root saja. Root, kita kasih namanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja ya. Kategoris untuk penamaan di sini. Kategoris. Oke. Kategoris.
rootnya belum dibuat ya, saya belum buat memang. Di sini juga saya belum buat, ini belum pakai ya, biarkan. Oke. Harusnya saya langsung masuk ke bagian kategoris ya. Oke, nggak apa-apa, kita masuk dulu di bagian kategoris ini buat uji cobanya kita. Root get, kita gunakan resource saja, artinya untuk memudahkan kita pakai secara langsung. Kita beri nama kategoris, ambil dari kategoris controller. Untuk kategorisnya sendiri kita import. Oke, kita cek get resource, nggak pakai get ya, langsung resource. Kategori controller class. Oke, ini kita ambil. Ini untuk kategori controllernya sudah kita import. Yang kalau kita uji coba langsung ke root kategorisnya, dia bilang root kategorinya belum ada. Oke, kita sesuaikan saja di bagian masternya. Oke, sudah ya. Oke, ketika buka kategoris masih kosong. Ya, karena kita belum buat kategoris. Oke, untuk penggunaannya nanti kita tinggal pakai satu persatu di bagian sini. Jadi untuk layout cukup seperti ini saja. Nanti di bagian kategorisnya kita tinggal sesuaikan. Misalkan kita mau buat indeks tapi ngambilnya lewat yang ini nih, file ini ya nih, kita sesuaikan isiannya sebanyak apa ya, tergantung kita butuhnya. Kita mau ambil dari kontennya, tulisannya apa, ini kan masih banyak yang perlu kita buang juga. Oke, nanti berarti bahasannya kita akan masukkan di bahasan kategori. Untuk bagian kedua ini, milih tema, download, sesuaikan, buat layout, upload ke GitHub-nya saja yang belum. Kita masukkan dulu yang kedua, berarti sebentar saja materinya. Yang ini belum, nggak kita save, nggak apa-apa ya. Berarti kita cek dahulu readme-nya sudah, download, sesuaikan. Kita pakainya admin LTE stable version. Buat satu lagi, kita cek dulu branch yang kita punya apa saja. Oke, ada part 1 ya, berarti kita upload dulu yang ini, git add dot git commit min m part 2 template layout part 2. Ini aja lah, kita nggak usah ini kan, template sedikit saja. Oke, upload, git push. Oke, saya pakai akun yang berbeda, cuma kebetulan akunnya sudah saya tambahkan sebagai kolaborator. Oke, kita tunggu hingga selesai uploadnya. Oke, selesai. Kalau kita lihat di GitHub-nya, GitHub webprogramming.pw webpro, yang satu kita belum buang ya, nanti kita buang. Oke, sudah jadi skema database ini bagian 2, part 2 template. Harusnya 2 ya, saya lupa, aturan yang kita bikinnya ternyata salah. Oke, jangan lupa bikin branch kedua, part 2, baru part 1. Kita git branch.
min M part ini ganti nama ya, kita min M part 2 kalau git branch min M part 2. Oke, kita tinggal git add git commit git push origin part 2. Oke, kita pindahkan kembali git check out, git check out main. Oke, coba kita cek hasil part 2 nya. Oke, sudah ada ya. Kita cek part 2 nya apa isinya part 2. Oke, sudah. Oke, saya kira cukup untuk materi kedua, layout ini. Kalau ada yang kurang nanti saya sesuaikan saja di tempat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat Abu Data, sahabat web programming untuk mencoba, dan jika ada kesulitan jangan ragu untuk bertanya. Nanti bisa kita sesuaikan apakah setiap pekan satu kali kita adakan online untuk cek perkembangan hasil pembuatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.